Di tengah perang Iran versus Zionis Israel yang makin membara, negara maju di kelompok G7 menyatakan dukungan penuh terhadap Zionis Israel serta mengecam Iran atas ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah. Meski pernyataan ini berstandar ganda jika dikaitkan dengan kecaman atas ulah Zionis Israel menyerang Palestina, akankah konflik di Timur Tengah berlarut-larut hingga memicu Perang Dunia Ketiga? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Rabu 18 Juni 2025, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan rudal diluncurkan ke wilayah yang diduduki Zionis Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan rudal hipersonik Fatah 1 dan berhasil menembus pertahanan udara Zionis Israel. Serangan yang dinamai Operation Honest Promise 3 ini menjadi gelombang serangan ke-11 dari rangkaian serangan balasan Iran ke Israel yang kini telah memasuki hari ke-6 pertempuran. IRGC menyatakan serangan ini adalah sebuah pesan akan kekuatan Iran kepada Zionis Israel dan juga menandai awal bagi akhir pertahanan udara Israel. Serangan ini dilakukan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menguasai penuh langit Iran dan meminta Iran menyerah tanpa syarat. موج 11 عملیات غرورآفرین وعده صادق 3 با استفاده از موشک‌های نسل اول فتح آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش صهیونی و سردرگمی و خودزنی اشرار صهیونی را به شما فرماندهان و رزمندگان مخلص نیروی هوافضای سپاه تبریک میگوییم. موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح امشب با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. Sementara terus diserang Iran, Zionis Israel dilaporkan mulai kehabisan stok pencegah rudal Arrow. Laporan soal Israel kehabisan rudal pencegat defensif itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebut namanya, seperti dikutip Wall Street Journal dan dilansir Reuters. Di sisi lain, para pemimpin negara-negara maju dalam kelompok G7 menyoroti perang Iran-Israel yang makin panas. Usai menggelar pertemuan pada 15 hingga 17 Juni 2025, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta Jepang menyerukan deeskalasi dalam perang panas Iran versus Zionis Israel. Negara G7 menyatakan dukungan penuh terhadap Israel serta mengecam Iran atas ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah. Negara G7 menilai Iran sebagai biang kerok ketidakstabilan dan teror. Meski negara G7 berpihak kepada Zionis Israel, salah satu pemimpin G7, Presiden Prancis Emmanuel Macron, memperingatkan bahwa tekanan keras untuk menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran akan memicu kekacauan. Aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Terkait kecaman dari negara G7, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman mengatakan, kecil kemungkinan peluang negara lain termasuk Amerika Serikat untuk ikut serta dalam perang panas Iran versus Zionis Israel. Pasalnya, biaya untuk berperang sangat mahal. Namun keputusan Donald Trump tetap akan menjadi penentu.
Sebenarnya yang paling berpotensi untuk melibatkan diri Amerika Serikat ya. Kalau negara-negara Arab di sekitar, saya pikir mereka akan bertindak rasional, apalagi juga baru-baru ini memberikan pernyataan ya mengecam tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel. Nah, kalau Amerika Serikat seperti apa ya, selama ini kan memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu pro Israel, dan juga Netanyahu sudah terang-terangan juga ya meminta bantuan dari Amerika Serikat. Kalau hitung-hitungan rasional itu Amerika saya pikir tidak akan melibatkan diri dalam perang ini karena biayanya akan sangat tinggi. Kemarin saja bulan Maret sampai Mei itu Amerika Serikat berusaha terlibat di Laut Merah, itu biayanya udah mencapai $1 miliar, sehingga akhirnya Amerika pergi ya dari Laut Merah. Nah sekarang dengan hitungan seperti ini tentu Amerika akan berpikir betul-betul berpikir ulang ya kalau ingin melibatkan diri. Cuma saya pikir kuncinya ada di Trump ya. Apakah Trump akan mengikuti perhitungan yang rasional ini atau dia punya pertimbangan yang sepertinya tidak rasional kalau dia memilih untuk membantu Israel. Mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wireng-Jurit, juga menilai perang Iran versus Zionis Israel diperkirakan tak akan berlarut-larut dan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Pasalnya, ketahanan energi Israel diprediksi hanya akan bertahan sekitar 1 bulan. Semua negara pasti memiliki yang namanya program ketahanan energi, termasuk kita, yang juga sedang mengupayakan. Israel juga, dengan perang yang berlarut-larut sudah lebih setahun ini, itu sudah sebagian besar energi dihamburkan. Biayanya tidak kecil. Nah, kalau berdasarkan data, diperkirakan BBM-nya, kalau kita ngomong BBM, bahan bakar minyaknya, Israel itu punya daya tahan sekitar 29 hari. 29 hari? 29 hari. Sebulan lah ya? Sebulan. Jadi kalau dibayangkan, beberapa pengamat, mohon maaf kalau berbeda pandangan, mengatakan perang ini akan berlarut-larut. Menurut saya tidak. Karena Israel sudah kedodoran kok. Tentaranya sendiri lelah, capek. Rakyatnya juga capek. Pemerintahnya sebagian sudah terpecah. Jadi kalau dibilang akan berlarut-larut, saya pikir mereka masih punya kewarasan untuk memikirkan yang lebih kepentingan lebih besar. Lantas, apakah hal ini menjadi tanda dan harapan bahwa saling serang Iran dan Zionis Israel akan berakhir? Tentu tidak ada jawaban pasti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.